Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggraini dengan NPM 2175363 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan paket tracer 913 yaitu mengenai Identify, MAC, and IP addresses. Adapun tujuan atau objektif dari paket tracer ini yaitu part 1 mengumpulkan informasi PDU dari komunikasi jaringan lokal. Kemudian part 2-nya mengumpulkan informasi PDU dari komunikasi jaringan jarak jauh. Di aktivitas ini dioptimalkan untuk melihat PDU, perangkat yang sudah dikonfigurasi, dan Anda bisa mengumpulkan informasi PDU pada mode simulasi dan menjawab pertanyaan di masing-masing part tentang data yang kita kumpulkan. Sebelum kita ke instruksi, jangan lupa untuk mengisikan user profile dan juga email. Oke, setelah mengisi user profile, kita langsung ke instruksinya. Part 1 yaitu mengumpulkan informasi PDU dari komunikasi jaringan lokal. Di sini yang A, kita diminta untuk klik 172.16.315 dan membuka command prompt. Di sini kita klik 172.16.315 yang ini. Kemudian kita buka command prompt. Kemudian kita ping IP 172.16.312. Aplikasinya sedang berjalan. Kemudian ini kita tutup dulu. Lanjut yang C yaitu kita beralih ke mode simulasi dan mengulangi untuk ping 172.16.312, dan di situ kita bisa melihat bisa melihat informasi PDU di sebelah IP ini. Kita beralih ke mode simulation. Sini ada event list. Kemudian kita buka lagi ini dan kita ping. Kita copy saja. Kita paste di sini. Nah, di sini akan muncul PDU-nya. Pada 172.16.315 yang terdapat paket dengan tipe ICMP. Nah, kemudian klik PDU dan catat informasi dari OC model dan outbound PDU layer. Kita buka. Di sini pada device 172.168.315 dengan sumber 172.16.315 dan paket akan mengirim ke 172.16.312. Kita bandingkan di sini pada OC model destinasi MAC address atau MAC address tujuan MAC address di sini adalah 00C 85cc 1DA7. Benar. Kemudian sumber MAC address-nya 00D0D311C788. Kemudian
IP sumber yaitu 172.16315, kemudian IP tujuannya 172.16.312, kemudian pada device 172.168.315. Benar ya? Kita tutup lagi. Kemudian lanjut yang E, klik capture atau forward. Ini forward, capture dan forward. Untuk memindahkan PDU ke device ke perangkat berikutnya, mengumpulkan informasi yang sama dari step 1D ini dan mengulangi prosesnya sampai PDU ini sampai ke destinasinya. Kemudian catat informasi PDU yang kalian kumpulkan ke dalam spreadsheet menggunakan format seperti ini. Nah, di sini langsung saja kita klik capture. Terlihat di sini ada paket yang jalan dari PC 172.16.315 ke switch 1. Oke, kita buka. Tadi pada ini sudah clear ya. Kemudian ke switch 1-nya. Oke. Pada device switch 1, destinasi MAC atau MAC tujuan yaitu 00C85CC 1DA7, kemudian sumbernya 00D0D311C788, IP sumbernya 172.16. Di sini tidak diperlihatkan IP sumber dan IP tujuannya. Kemudian kita tutup lagi. Kita jalankan lagi hingga paketnya. Oke, jalan. Dan di sini pada device hook tidak terdapat informasi apa-apa. Ya. Kita lanjut. Jalankan lagi pada device 31. Lanjut. Nah, pada device 172.16312, destinasi MAC-nya yaitu 00D0D311C788. Kemudian sumber MAC-nya 00C85CC 1DA7. Nah, kemudian sumber IP-nya 172.16.312. Kemudian IP tujuannya 172.16.315. Oke, sudah. Kita tutup. Kita kembali ke real time. Kita tutup yang ini. Lanjut ke step 2, yaitu mengumpulkan informasi PDU yang ditambahkan dari masing-masing ping. Di sini kita disuruh mengulangi proses pada step 1 dan mengumpulkan informasi dengan berdasarkan ping 172.16.31, 2 dari 172.16.313, kemudian ping 172.16.314 dari 172.16.315. Oke, jadi kita buka dulu 172.16.313. Kemudian kita buka desktop, kita command prompt, kita ping
172.16.312 perangkat sedang berjalan. Kemudian kita beralih ke simulasi. Kita ping lagi. Nah, sudah muncul. Di sini pada device 172.16.313 terdapat MAC sumber yaitu 006070362849 dengan MAC tujuan 000C 85cc 1DA7, kemudian IP-nya 172.16.313 ke IP 172.16.312. Oke. Kemudian lanjut lagi. Dan dia akan mengirimkan ke hook. Kita buka. Dan di sini tidak pada device hook tidak terdapat informasi PDU. Kita silang. Sini pada switch 1 di layer 2 terdapat Ethernet 2 header dengan MAC sumber yaitu 006070362849 dengan MAC tujuan yaitu 00C 85cc 1DA7. Layer 1 port gigabit Ethernet 3/1. Kemudian di out layer ada layer 2 Ethernet 2 header dengan MAC address sumber yang sama yaitu 006070362849 ke 000C 85cc 1DA7. Kemudian kita tutup lagi, kita ke real time. Ini kita tutup. Lanjut kita ping 172.16.314 dari 172.16.315. Di sini kita buka 315. Kemudian prompt kita ping 314. Nah, di sini sedang berjalan. Copy. Kemudian kita beralih ke mode simulasi. Kemudian kita ping di sini. Di sini terdapat paket. Kita buka PDU. Di sini terdapat informasi pada outlier yaitu layer 3 dengan IP sumber yaitu 172.16.315 ke IP 172.16.314 dengan tipe ICMP. Kemudian layer 2 Ethernet 2 header dengan MAC sumber yaitu 0D0 D311 C788. MAC tujuannya yaitu 00C CF0B BC80 dan layer 1 port gigabit Ethernet 0. Kemudian mengirim ke switch. Pada device switch terdapat informasi di layer
2 yaitu Ethernet 2 header dengan MAC sumber 00D0 D311 C788 dan MAC tujuannya yaitu 00C CF0B BC80. Kemudian layer 1 port gigabit internet 1/1. Di outlayer terdapat layer 2 Ethernet 2 header sama Ethernet 2 header, kemudian MAC sumbernya yaitu 00D0 D311 C788 ke MAC tujuan 00C CF0B BC80. Kemudian layer satunya port gigabit Ethernet 2/1. Kemudian kita capture lagi di sini ke device 172 pada device 172.16.314. Di sini terdapat informasi pada layer 3 IP header sumbernya yaitu 172.16.315 ke IP 172.16.314 dengan tipe ICMP 8. Kemudian layer 2 Ethernet 2 header dengan MAC sumber 0D0 D311 C788 dan MAC tujuannya itu 00C CF0B BC80. Kemudian layer 1 port gigabit Ethernet 0. Pada outlier ini layer 3 terdapat IP header dengan sumber IP 172.16.314 dan IP tujuannya 172.16.315 dengan tipe ICMP. Layer 2 Ethernet 2 header dengan MAC sumber 00C CF0B BC80 ke 00D0 D311 C788. Mode real time. Kita lanjut lagi ke part 2 yaitu mengumpulkan informasi PDU dari komunikasi jaringan jarak jauh. Di sini step 1 kita diminta untuk mengumpulkan informasi PDU sebagai saat sebuah paket travel dari 172.16.315 ke 10.10.10.10.2. Nah, yang A ini kita klik 172.16.315, kemudian open command prompt. Di sini kita diminta untuk ping 10 10 10 2. Kita enter. Program sedang berjalan. Kemudian kita ke simulasi dan lakukan untuk ping ulang pada command prompt sama kayak tadi. Kita ping, kita copy dulu. Enter. Di sini sudah muncul. Kita klik PDU. Dan di sini terdapat informasi pada outlier dengan destinasi MAC address yaitu 00D0 BA8E741A. Kemudian sumber MAC address-nya yaitu 00D0 D311C788. Kemudian IP sumbernya 172.16.315. Kemudian destinasinya yaitu 10.10.10.2. Oke.
Kemudian klik capture, sama kita lihat di sini pada device switch 1 dengan MAC tujuan yaitu 00D0BA8E741A, kemudian sumber MAC-nya 00D0 D311C788, kemudian sumber IP-nya tidak ada dan tujuan IP juga tidak ada. Kita tutup. Kita capture lagi. Nah, di sini paket akan berjalan ke router. Kita buka pada device router, terdapat informasi yaitu MAC tujuan yaitu 00602F844AB6 sama. Kemudian sumbernya yaitu 00D05886C2401. Kemudian IP-nya di sini 172.168.315 dengan destinasi IP yaitu 10.10.10.2. Ya, sama. Kemudian kita capture lagi. Di sini paket berjalan ke switch 0. Kita buka pada switch 0. Di sini MAC tujuannya yaitu 00602F844AB6 dengan sumber MAC-nya yaitu 00D05888C2401. Kemudian di sini tidak ada IP sumbernya dan tujuan IP-nya. Tutup. Kita capture lagi. Dia akan berjalan ke access point. Kita buka. Nah, pada access point ini juga tidak menampilkan informasi apa-apa. Kita tutup lagi. Kita capture lagi. Sudah. Di sini MAC tujuan yaitu 00D05888C2401 dengan MAC sumber yaitu 060-2F844AB6. Kemudian IP-nya dengan sumber IP 10.10.10.2 dan destinasi IP-nya yaitu 172.16.315. Sama. Tutup. Oke, kita kembali lagi ke mode real time. Kemudian kita ke pertanyaan. Di sini terdapat 20 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama yaitu apakah ada berbagai tipe pada kabel atau media yang digunakan untuk mengkoneksikan perangkat? Jawabannya adalah iya, yaitu kabel Cooper dan fiber. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kabel mengubah penanganan pada PDU? Tidak ya, karena PDU tidak berhubungan dengan kabel. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apakah device hub kehilangan informasi yang diberikan kepadanya? Iya, karena pada device hub dari tadi tidak ada informasi PDU yang disampaikan.
Kemudian pertanyaan keempat yaitu, apa yang dilakukan hop dengan MAC address dan IP address? Oke, karena tidak ada informasi, jadi juga tidak ada MAC address dan IP address. Kemudian kelima, apakah wireless access point melakukan sesuatu dengan informasi yang diberikan? Jawabannya ya. Dan dikemas ulang pada sebagai nirkabel 802.11. Kemudian pertanyaan 6 yaitu, apakah ada alamat MAC atau IP yang kehilangan selama transfer wireless? Jawabannya tidak. Kemudian yang ketujuh, apa lapisan atau apa OSI tertinggi, OSI layer OSI tertinggi yang digunakan hub dan access point? Yaitu layer 1. Kemudian pertanyaan 8, apakah hub atau access point pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X? Ya, tadi terdapat paket yang silang. Kemudian nomor 9, saat memeriksa tab PDU, manakah yang muncul lebih dulu, apakah MAC address sumber atau MAC address destination? Yaitu jawabannya adalah destination atau tujuan. Kemudian 10, mengapa alamat MAC muncul dalam urutan ini? Karena sebuah switch dapat mulai meneruskan frame ke alamat MAC yang diketahui lebih cepat jika tujuan terdaftar terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan 11, apakah ada pola alamat MAC dalam simulasi? Jawabannya tidak ada. 12, apakah saklar atau pertanyaan 12 yaitu, apakah switch pernah mereplikasi PDU yang ditolak dengan tanda X? Tidak. Switch tadi selalu berjalan dengan benar. Kemudian pertanyaan 13 yaitu, setiap kali PDU mengirimkan di antara jaringan 10 dan jaringan 172, ada titik di mana alamat MAC tiba-tiba berubah, dan itu terjadi di mana? Yaitu pada router. Kemudian pertanyaan 14, perangkat mana yang menggunakan alamat MAC yang diawali dengan OOD 00D0 BA, yaitu router tadi. Kemudian 15, device atau perangkat yang memiliki alamat MAC lainnya? Jadi kepada pengirim dan penerima. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah alamat IP pengirim dan penerima beralih di salah satu PDU? Jawabannya tidak. Kemudian 17, jika Anda mengikuti replipping, terkadang disebut POM. Apakah alamat IP pengirim dan penerima dialihkan? Jawabannya ya. Bagaimana pola pengalamatan IP4 yang digunakan pada simulasi ini? Yaitu setiap port dari sebuah router memerlukan satu set alamat yang tidak tumpang tindih. Kemudian pertanyaan 19, mengapa jaringan IP yang berbeda perlu ditetapkan ke port yang berbeda dari sebuah router?
Jawabannya karena fungsi router adalah untuk menghubungkan jaringan IP yang berbeda. Kemudian pertanyaan terakhir, jika simulasi yang dikonfigurasikan dengan IPv6 dan bukan IPv4, apa bedanya? Mungkin alamat IP4 akan diganti dengan alamat IPv6, tetapi yang lainnya mungkin akan sama. Oke, jadi sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.